menikah itu bukan akhir dari segalanya gitu. Bahwa menikah itu bukan halangan untuk menuntut ilmu. Sehari sebelum saya masuk kuliah, saya bilang sama suami, tolong berikan saya izin dan ridho untuk belajar, untuk menuntut ilmu gitu. Maka saya akan merasa cukup dengan itu, saya tidak akan menuntut apa-apa lagi gitu. Luar Jadi biasa saya tidak sekali minta ya. perhiasan, saya tidak minta baju-baju yang bagus, tidak minta diajak jalan-jalan kemana-mana. Cukuplah saya sangat bersyukur bahwa kampus Muhammadiyah ini adalah kampus yang sangat ramah anak gitu. Saya tidak menyangka bahwa saya diizinkan membawa anak saya ke kampus, itu luar biasa. Bahkan ini salah satu perjuangannya, yaitu saya skripsi buat 3 anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kaum Podcast IBC, Islamik Berkarakter dan Cerdas, dalam program Nostalgia. Bersama saya Naula Fatayatul Ulia. Tentunya di sini saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh alumni dari program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram. Di hadapan saya sudah ada Kak Fatimatu Zahro. Nah, Kak Fatim ini adalah alumni dari program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam dan peraih IPK tertinggi di prodi tersebut ya. Selamat datang Kak Fatim. Ya, terima kasih. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Keluarga di rumah gimana? Alhamdulillah. Nah, udah lama kita nggak ketemu ya. Ya. Ya, jadi saya dengan Kak Fatim ini adalah satu angkatan dulu. Nah, saya mau cerita sedikit nih tentang Kak Fatim. Jadi Kak Fatim ini awal masuk kuliah di Fakultas Agama Islam atau di prodi komunikasi ini sudah memiliki 2 orang anak waktu itu ya Kak. Ya. Sekarang anaknya sudah berapa? Sudah bertambah lagi jadi Oh, 3 udah orang. Ya, udah jadi 3 orang ya. Sekarang anaknya udah 3 orang. Meskipun sudah berkeluarga, tapi Kak Fatim ini dapat meraih IPK tertinggi di program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam ya. Nah, gini Kak ini kan baru masuk kuliah, sudah memiliki 2 orang anak ya. Ya. Apa sih yang memotivasi Kakak untuk ingin berniat sekali untuk kuliah gitu? Ya, jadi kalau saya ditanya motivasi saya belajar, tentunya yang pertama yaitu saya ingin mencari ilmu. Jadi saya punya prinsip yaitu saya harus bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya manusia, sebanyak-banyaknya orang lain. Jadi semakin banyak manfaat yang bisa saya berikan kepada orang lain, maka saya akan sangat bahagia gitu. Nah, salah satu cara dari saya untuk bermanfaat untuk orang lain adalah dengan ilmu. Semakin banyak ilmu yang saya miliki dengan berbagai macam latar belakang ilmu tersebut, maka saya berharap saya bisa membantu banyak orang gitu. Setidaknya entah itu dengan cara sharing atau memberikan motivasi atau mungkin memberikan problem solving lah atau pemecahan masalah yang mungkin mereka hadapi gitu. Maka kemudian itu menjadi titik awal saya untuk bersemangat mencari ilmu. Selain itu, saya ingat pada waktu itu hari pertama kuliah, saya mengikuti kuliah perdana waktu itu di auditorium. Saat itu salah satu pembicaranya adalah almarhum Tuan Guru Haji Abdul Muhid. Beliau adalah ketua BPH Universitas Muhammadiyah Mataram saat itu. Beliau berkata sebuah kalimat yang masih saya ingat sampai hari ini, bahwa ketika Anda berada di sini, bisa duduk di sini mencari ilmu, bisa mendapatkan kesempatan untuk mencari ilmu, maka ini adalah sebuah nikmat gitu. Karena tidak semua orang bisa mendapatkan nikmat tersebut. Ada orang yang memiliki kesempatan, tetapi dia tidak memiliki dia memiliki kesempatan, tapi dia tidak bisa. Atau mungkin dia punya kesempatan, tapi tidak ada keinginan dalam hatinya untuk mencari ilmu gitu. Ngapain sih kuliah, capek, bikin susah, tugasnya banyak, cari perkara aja, mendingan saya kerja, dapat uang, selesai gitu. Atau di sisi lain, orang yang dia sangat ingin sekali untuk kuliah gitu, tapi dia tidak punya kesempatan, mungkin dia harus bekerja, dia harus mengurusi keluarganya gitu. Maka ketika Anda ada di sini,
Anda sudah bisa duduk di sini, maka ini adalah sebuah nikmat yang harus Anda syukuri gitu. Dan cara Anda bersyukur adalah manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan ini. Selagi Anda ada di bangku kuliah, selagi Anda masih ada di dalam kampus ini, maka Anda harus lakukan yang terbaik. Itu motivasi saya waktu itu. Jadi nasihat beliau itu saya genggam erat, bahwa saya memiliki kesempatan yang tidak dimiliki oleh orang lain gitu ya. Meskipun saya sudah berkeluarga, meskipun saya sudah ada anak dan ada keluarga yang harus saya urusi gitu, tetapi nikmat ini harus betul-betul saya genggam erat gitu. Itu salah satu motivasi. Motivasi utama yang lainnya adalah saya ingin memberikan contoh kepada anak-anak saya. Saya ingin memberikan teladan kepada mereka bahwa menikah itu bukan akhir dari segalanya gitu. Bahwa menikah itu bukan halangan untuk menuntut ilmu. Bukankah di dalam Islam kewajiban menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Jadi dari buayan sampai ketika kita masuk ke dalam liang lahat gitu. Jadi di situ tidak ada kalimat kalau kamu sudah menikah maka berhentilah menuntut ilmu, tidak seperti itu gitu. Jadi dalam masa perkuliahan saya ingin anak-anak saya melihat bagaimana ibunya susah payah belajar, bagaimana ibunya bersusah payah untuk mengerjakan tugas, waktu ujian juga ibunya juga pusing gitu. Ketika itu saya lakukan, anak-anak saya melihat juga apa yang saya lakukan, saya berharap mereka memiliki semangat yang lebih untuk belajar. Jadi mereka juga punya semangat yang lebih ketika berangkat ke sekolah, karena mereka melihat, oh ibu saya juga belajar sama dengan saya gitu. Di sisi lain saya pun kemudian melihat bagaimana susah payahnya seorang pelajar menuntut ilmu, maka saya tidak punya tuntutan yang tinggi kepada anak saya gitu, karena saya tahu bahwa menuntut ilmu itu tidak mudah gitu. Jadi proses belajar ini memang sangat besar sekali pengaruhnya kepada saya dan keluarga saya terutama gitu. Alhamdulillah ini menjadi motivasi. Saya berharap kelak anak-anak saya pun mereka punya semangat yang tinggi untuk belajar sampai kemanapun, mengejar ilmu sampai kemanapun dan setinggi apapun. Itu motivasi saya. Benar banget ya. Kebanyakan orang kalau sudah menikah itu kalau lagi kuliah misalnya terus menikah pasti ada banyak yang berhenti di tengah jalan ya, nggak sampai lulus gitu. Betul. Nah, terus bagaimana nih tanggapan keluarga kakak setelah tahu keinginan kakak untuk kuliah gitu? Ya, jadi justru sebetulnya dorongan untuk belajar itu datang dari suami. Waktu itu beliau berkata, silahkan menuntut ilmu, silahkan mencari ilmu, apalagi beliau melihat memang minat saya untuk belajar tuh cukup tinggi gitu. Jadi beliau berkata, silahkan menuntut ilmu, silahkan belajar, yang penting tidak meninggalkan keluarga, tidak meninggalkan kewajiban gitu. Pada waktu itu memang saya bilang sama suami, sehari sebelum saya masuk kuliah, saya bilang sama suami, tolong berikan saya izin dan ridho untuk belajar, untuk menuntut ilmu gitu. Maka saya akan merasa cukup dengan itu, saya tidak akan menuntut apa-apa lagi gitu. Jadi saya tidak minta perhiasan, saya tidak minta baju-baju yang bagus, tidak minta diajak jalan-jalan kemana-mana. Cukuplah saya diberikan kesempatan untuk belajar, itu yang saya minta kepada suami. Dan alhamdulillah kemudian beliau menjawab, iya saya ridho dan saya izinkan. Izin dan ridho itu benar-benar berharga buat saya gitu ya. Termasuk juga dukungan dari anak-anak yang luar biasa, maka alhamdulillah saya bisa sampai selesai karena dukungan itu tadi. Dan alhamdulillah juga memang orang tua saya dan orang tua suami itu orang-orang yang sangat terbuka dengan pendidikan gitu. Jadi di keluarga kami berdua tidak ada yang namanya istilahnya itu menghalangi untuk menuntut ilmu gitu. Meskipun sudah menikah, meskipun sudah punya anak pun, saudara-saudara saya dan juga saudara-saudara suami itu memang kami sudah terbiasa dengan berkuliah, dengan belajar, itu sudah terbiasa. Jadi bukan sesuatu hal yang asing gitu. Jadi kakak ini termasuk orang yang beruntung sekali ya. Alhamdulillah, sangat-sangat beruntung. Ada keinginan dari diri sendiri untuk kuliah, kemudian ada dukungan lagi oleh keluarga. Ya, alhamdulillah. Jadi luar biasa ya. Tapi tentunya pada saat kuliah nih, kuliah sambil ngurus keluarga, belum pagi-pagi siapkan anak sekolah ya, pasti ribet banget ya kak ya. Terus pasti perjuangannya itu tidak mudah.
Nah, mungkin biar teman-teman yang nonton tahu nih bagaimana sih dulu itu perjuangan kakak waktu kuliah itu bisa diceritakan gitu. Ya, mungkin yang pertama, sesuatu kalau sudah senang gitu ya, kalau kita sudah menyenangi sesuatu menjadi lebih mudah. Mungkin itu awalnya gitu ya. Jadi karena saya sudah senang, karena senang diizinkan sekolah gitu. Jadi yang lain tuh udahlah ringan lah, yang penting saya boleh sekolah. Meskipun banyak tugas ya kan. Meskipun Yang penting banyak tugas pokoknya saya senang boleh gitu. sekolah gitu, udah senang aja gitu. Jadi waktu itu saya memang punya prinsip belajar tuntas. Jadi tuntaskan sesuatu itu pada saatnya gitu. Jangan membawa satu hal ke hal lain, misalnya urusan keluarga jangan dibawa ke kampus, atau begitu juga sebaliknya, urusan di kampus jangan sampai mengganggu ke urusan keluarga, seperti itu. Profesional jadinya. Iya, harus profesional meskipun ibaratnya kita hanya mahasiswa gitu ya, kita masih mahasiswa itu harus sudah belajar untuk profesional gitu. Dan saya sangat bersyukur bahwa kampus Muhammadiyah ini adalah kampus yang sangat ramah anak gitu. Saya tidak menyangka bahwa saya diizinkan membawa anak saya ke kampus, itu luar biasa. Bahkan ini salah satu perjuangannya, yaitu saya skripsi bawa 3 anak. Oh iya. Waktu itu Ya. lagi ini ya. Lagi pandemi, jadi pandemi. waktu itu saya tidak bisa. Biasanya kan anak-anak saya titipkan adalah gitu ke tetangga atau kemana gitu. Saat itu benar-benar tidak bisa dititipkan dan saya harus bawa gitu. Jadi ya saya bawa semuanya. Saya bawa 3 tas, 1 tas untuk satu Untuk tas si untuk kecil. si kecil, 1 tas untuk perbekalan dan sebagainya, 1 tas untuk persiapan ujian skripsi. Saya bawa, kemudian anak-anak dibantu dengan teman-teman yang lain, dan masya Allah benar-benar memang teman-teman itu support system saya yang luar biasa gitu ya. Salah satu support system yang sangat mendukung saya untuk bisa selesai gitu. Teman-teman bisa menerima saya untuk belajar sambil bawa anak-anak gitu ya. Dan alhamdulillah anak-anak saya juga terbiasa ikut dengan saya kuliah gitu. Jadi tidak ada terganggu, sama-sama tidak mengganggu gitu. Alhamdulillah. Kalau ditanya perjuangan ya, Heeh. gimana ya perjuangan? Jadi saya dulu pernah, gimana ya caranya ngomong ya? Jadi perjuangannya memang tidak mudah ya. Pasti tidak mudah, apalagi di KPI dulu, di angkatan kita ya. Kita kan masih kuliah dengan mahat. Jadi 2 tahun pertama itu kita kuliahnya double. Pagi kuliah di mahat, siang kuliah di KPI, malam ngurusin keluarga. Jadi Itu full benar-benar ya, luar 24 biasa, jam. full 24 jam. Itu bagaimana perjuangannya ya, lari sana sini, kemudian kadang izin sebentar mau jemput anak, lari dulu, anaknya bawa ke kamar. Balik lagi bawa anak. Ya, sampai pernah seorang dosen itu bilang gini, "Ibu, itu anaknya udah tidur tuh di bawah gitu. Udahlah kita bubar aja ya kuliahnya." Loh, kenapa Pak? Biasa aja. Saya nggak biasa lihat anaknya tidur. Ya itulah namanya perjuangan ya gitu. Kenapa sih saya harus seperti itu ke anak saya, seolah-olah tega? Tidak. Saya tidak sedang tega kepada anak, tetapi itulah yang namanya mendidik, yang namanya proses perjuangan itu memang seperti itu gitu. Memang susah payah sambil hujan-hujan lewat sawah, kita jalan kaki bawa anak-anak lewat sawah, jalan ke sana kemari Oh, ya. jadi sebelum bawa motor ke kuliah itu dulu Nah, pernah lewat sawah ya? alhamdulillahnya Ya, salah baru satu. tahu padahal kita ini seangkatan loh. Jadi Aku baru tahu alhamdulillah, ternyata pernah lewat sawah di belakang itu ya. alhamdulillah salah satu berkahnya saya kuliah itu saya bisa naik motor. Oh, Jadi berarti sebelum itu sebelumnya belum bisa belum pakai bisa. motor. Jadi saya waktu itu lewat sawah tiap hari gitu ya, bahkan sampai nyemplung ke sawah juga pernah gitu ya, sepatunya ke bawah air juga pernah gitu. Itu bagian dari perjuangan gitu. Nggak masalah gitu. Jadi ya memang harus dijalani gitu. Kalau ditanya perjuangan yang lain, hamil saat ngerjakan skripsi Oh, gitu iya. ya, itu pernah. Waktu hamil Eh, paling kecil itu ya, Kak? Iya, jadi waktu hamil si kecil itu
waktu itu mau observasi, pulang observasi. Jadi waktu itu saya observasi ke sekolah luar biasa. Saya observasi ke sana dalam kondisi hamil, kemudian dibonceng. Alhamdulillahnya waktu itu dibonceng, pulang. Pas di tengah jalan tuh tiba-tiba saya merasa pusing dan hampir jatuh, hampir pingsan. Akhirnya langsung di tengah jalan ramai sekali, saya langsung turun, saya lari ke tepi, saya jongkok di tepi, pas dosen lewat, ngapain di situ? Ya itu bagian dari perjuangan ya. Kalau ditanya kenapa sih udah kayak begitu kok masih bertahan, nggak udah ambil cuti lah atau berhenti aja udah selesai gitu. Karena saya memang punya prinsip, saya harus menyelesaikan apa yang sudah saya mulai gitu. Itu yang namanya tanggung jawab. Tidak ada yang namanya berhenti di tengah jalan atau kita lari dari tanggung jawab. Itu tidak boleh, itu prinsip saya. Jadi sesulit apapun, seberat apapun, saya harus tetap maju, meskipun mungkin hanya langkah sedikit yang bisa saya ambil atau saya bisanya maju sejengkal atau 2 jengkal, tetap saya harus maju. Itu prinsip saya gitu. Jadi perjuangan seberat apapun akan tetap saya jalani kayak gitu. Tentunya kuliah dengan mengurus rumah tangga itu sangat tidak mudah ya Kak, banyak perjuangannya. Nah, tapi ya kan karena kita seangkatan nih, jadi saya banyak tahu tentang Kakak. Dari semester awal sampai kita lulus gitu, Kakak itu meraih IPK tertinggi gitu. IPK-nya itu dari semester 1 sampai akhir tuh selalu tinggi ya Kak ya. Nah, selalu paling tinggi. Nah, bagaimana sih cara Kakak itu kok bisa konsisten gitu dengan dari semester 1 sampai akhir itu dengan nilai IPK tertinggi itu? Iya, jadi seperti tadi saya sebutkan ya, sistemnya belajar tuntas gitu ya. Jadi waktu itu saya pakai sistem begini. Saya tidak bisa SKS. Itu prinsip saya. Saya tidak bisa kalau besok tugas dikumpulkan hari ini saya harus ngebut begadang, itu saya tidak bisa. Karena saya punya tanggung jawab lain. Jadi saya harus mikir kalau tiba-tiba anak saya sakit. Itu selalu yang saya tanamkan dalam diri saya. Kalau tiba-tiba anak saya sakit, saya harus ngurusin anak saya. Jadi titik darurat itu harus selalu saya jaga. Tidak boleh saya istilahnya mengandalkan titik akhir gitu, karena saya punya kewajiban yang lebih dibandingkan teman-teman yang lain gitu. Jadi sistem saya dulu, apalagi waktu saya belajarnya double ya di Mahat dengan di KPI gitu. Jadi pagi ketika belajar di Mahat, saya selesaikan di Mahat. Kalau saya nggak paham, saya tidak mau membawa ketidakpahaman itu berlarut-larut. Jangan sampai kemudian ketidakpahaman itu saya simpan di otak, saya terus, kok saya nggak paham ini ya gitu. Karena nanti akan tertimpa dengan materi yang baru gitu. Nanti saya akan berlarut-larut tidak pahamnya. Jadi yang saya lakukan adalah, saya selesaikan saat itu. Saya sadar bahwa saya ini bukan orang yang pandai. Saya sadar bukan orang yang istilahnya tahu banyak hal gitu. Saya bukan dari pesantren, saya bukan dari aliyah. Jadi di background ilmu saya tentang bahasa Arab dan ilmu keislaman itu sangat minim. Jadi memang saya harus punya perjuangan yang lebih, saya harus punya semangat yang lebih, saya harus larinya tuh lebih kenceng daripada teman-teman yang lain kayak gitu. Jadi saya ingat waktu itu ketika saya belajar di Mahat, kalau saya nggak bisa, ketika ada jam kosong tuh saya langsung lari. Ajarin saya ini dong, ayo pokoknya saya nggak mau tahu ini selesai, ini harus bersemangat. Saya harus bisa. Kayak gitu pokoknya. Kalau di Mahat waktu itu seperti itu saya triknya. Nah kalau di KPI saya sistemnya lain lagi. Jadi di KPI saya manfaatkan betul HP itu kan telepon pintar ya gitu. Jangan sampai teleponnya pintar, orangnya nggak pintar gitu ya. Pintar memanfaatkan maksudnya. Jadi ketika dosen menjelaskan satu materi gitu, itu langsung saya ketik di HP. Saya buka Google, saya ketik di HP ketika ada jam kosong, entah 5 menit atau 10 menit gitu. Langsung saya ketik di situ, saya baca cepat, saya pindah, setidaknya saya paham, oh ini maksudnya, oh ini maksudnya, oh ini maksudnya gitu. Jadi kebiasaan membaca itu memang sangat penting gitu ya. Jadi ketika kita sudah punya kebiasaan membaca, maka kita bisa membaca dengan cepat. Kita tidak harus baca per kata atau per kalimat, nggak seperti itu gitu. Saya bisa buka satu halaman gitu, saya buka, oh oke, ini saya ambil garis besarnya, saya ambil intinya, ini yang akan saya pelajari nanti gitu.
Sama juga saya ketika ngerjakan apa ya namanya makalah misalnya gitu. Saya punya tugas makalah, maka sebelum saya sampai di rumah saya sudah punya gambaran kerangka besarnya apa yang harus saya kerjakan. Bab 1 isinya ini, bab 2 isinya ini, bab 3 isinya ini. Sehingga ketika sudah di rumah, saya lihat kondisi anak-anak baik, tidak ada masalah, tidak ada yang istilahnya mengkhawatirkan, saya bisa buka laptop, langsung saya kerjakan saat itu juga gitu. Kalaupun misalnya tidak bisa selesai saat itu, misalnya di detik-detik terakhir ya, mungkin hanya nambah-nambah sedikit lah gitu, tapi tidak memulai dari nol. Apalagi saya ini memang tergolong apa ya, tipenya mungkin agak sedikit lebih tinggi lah mungkin ya ininya mikirnya gitu. Saya tidak bisa copy paste tuh saya nggak bisa. Kenapa tuh? Jadi kalau misalnya ada tugas makalah nih, udahlah pindahin aja nih satu file gitu ya di Google, langsung saya pindahin, tinggal ganti nama. Saya tuh nggak bisa seperti itu gitu. Karena saya jadi tidak paham isinya itu apa gitu. Yang saya lakukan adalah saya buka beberapa makalah orang, saya baca per paragraf, saya bandingkan sampai saya paham, oh oke, ini maksudnya, baru saya masukkan di makalah saya. Cari susah, cari capek, tapi itu memuaskan buat saya gitu. Apalagi kalau saya harus apa ya istilahnya berpresentasi, saya harus presentasi di depan teman-teman. Saya merasa punya kewajiban, saya harus mentransfer pemahaman saya kepada teman-teman saya yang lain sehingga mereka bisa paham. Saya tidak bisa hanya ngomong, hanya berbicara, pokoknya apa ya istilahnya berbicara yang saya pahami tapi teman-teman saya tidak paham. Saya tidak boleh seperti itu karena mereka bergantung pada saya kan gitu. Mereka bergantung pada pemahaman saya, bagaimana saya mentransfer pemahaman saya kepada teman-teman saya gitu. Jadi saya akan berjuang lebih keras gitu. Pemahaman inilah yang saya kejar. Jadi kalau saya ditanya gimana sih caranya bisa IPK-nya tinggi, gimana sih caranya biar bisa stabil IP-nya dari awal sampai akhir, saya juga nggak tahu gimana caranya. Karena gini, prinsip saya nilai itu murni wewenang dosen ya, hak prerogatif dosen. Saya tidak mungkin, Pak, kasih saya nilai A ya, atau Bu, kasih saya nilai A plus ya, biar saya bisa IPK tertinggi. Saya nggak mungkin seperti itu kan gitu. Yang saya kejar bukan nilai, tetapi yang saya kejar adalah pemahaman. Saya harus paham apa yang disampaikan oleh dosen, saya harus pahami semuanya gitu ya. Setidaknya kalau misalnya dalam satu semester itu misalnya ada 10 materi gitu, setidaknya 90% lah saya harus paham itu gitu. Kalau saya hanya mengejar nilai, bisa saja sebetulnya saya hafalkan gitu ya, pokoknya hafal lah yang penting gitu. Pas waktu ujian saya bisa kerjain, udah selesai gitu. Tapi nilai itu yang dikejar. Saya tidak mau seperti itu. Saya kejar paham, saya harus paham apa yang dimaksud oleh dosen, apa yang dibahas oleh dosen, dan itu harus masuk benar-benar ke dalam otak saya gitu ya. Dan itu bisa saya ambil sehari-harinya, itu yang harus saya pegang gitu. Itu jadi saya cari pahamnya gitu. Masa sih bisa fokus 100% terus di kelas? Enggak juga, tetap aja namanya ngantuk, ngelamun apa ya pasti gitu. Tapi memang sebisa mungkin tuh jangan mencampurkan urusan di rumah dengan yang di kampus. Nah, masalahnya mahasiswa itu seringnya kalau pas di kampus mikirin di rumah. Benar. Kalau pas di rumah mikirnya di kampus. Ya, campur saya juga kadang aduk gitu jadinya ya. Jadi kalau saya berangkat dari rumah tuh udah naik kendaraan gitu ya, saya tinggalin tuh yang namanya belum masak, belum nyuci, belum nanti belanja masak apa anak-anak, udah saya lepas semuanya. Maka otak saya itu di perjalanan tuh udah saya inget-inget, oh hari ini saya akan belajar ini, komunikasi berarti materinya tentang ini, berarti gambarannya nanti yang akan saya pelajari ini. Jadi di perjalanan saya sudah menyusun tuh kerangka berpikir yang akan saya pelajari di kampus tuh nanti apa gitu. Kalaupun belum tahu bahasannya, yang kemarin-kemarin kan sudah gitu ya, sudah ada lah gambarannya. Itu membantu saya untuk lebih mudah ketika dosen masuk tuh saya bisa langsung nyambung gitu. Nah, gini Kak, kan di awal-awal semester itu masih kuliah di Mahat ya. Kuliah di Mahat itu dari pagi sampai siang. Kemudian belum lagi di KPI-nya itu kadang sampai sore ya. Nah, di kerjaan di rumah nih sudah numpuk nih, udah banyak yang nunggu. Nah, bagaimana cara Kakak mengatur waktu agar
pekerjaan di rumah lancar, di kuliah juga lancar. Ya. Jadi itu ada beberapa trik dan tips gitu ya. Yang pertama pasti bantuan suami, udah jelas gitu ya. Nah mungkin kita seorang diri melakukan semuanya gitu ya. Pasti ada kerjasama dengan suami, dengan anak-anak juga. Ayo kita kerjakan bersama apa yang bisa kita kerjakan gitu. Tapi ada hal-hal lain yang memang itu sudah wilayahnya ibu ya, nggak bisa diganggu gugat gitu. Kayak misalnya masak gitu misalnya, atau hal lain lah gitu. Maka trik saya ya multitasking itu gitu. Jadi saya melakukan beberapa hal pekerjaan dalam satu waktu gitu. Seperti dulu waktu itu, jadi waktu itu mau ujian kelulusan Mahat. Saya harus presentasi makalah dalam bahasa Arab, yang mana saya itu sebetulnya kan nggak punya latar belakang bahasa Arab gitu. Jadi memang perjuangannya harus lebih gitu. Dan di sisi lain saya harus ngurusin rumah. Jadi yang saya lakukan adalah sambil cuci piring, sambil masak, makalah itu saya taruh di depan saya gitu ya, sambil baca, sambil ngomong, sambil masak, sambil bisa emangnya bisa meskipun tidak maksimal, tapi setidaknya gitu ya ada yang masuk di otak saya gitu. Ketika pekerjaan itu sudah selesai baru bisa saya fokus sama pelajaran itu gitu. Sama juga misalnya waktu saya ngurusin skripsi pun juga anak-anak sudah tidur baru saya kerjakan gitu ya. Memang sih banyak yang harus dikorbankan gitu, seperti waktu tidur, waktu istirahat pastinya berkurang gitu ya. Tapi inilah perjuangan gitu ya. Namanya perjuangan itu ya tidak diisi dengan senang-senang, tidak diisi dengan hura-hura lah istilahnya gitu ya. Jadi memang harus ada susah payahnya gitu. Ibu-ibu lain mungkin bisa nonton sinetron, atau ibu-ibu yang lain mungkin bisa apa ya istilahnya santai-santai ngobrol sama tetangga. Saya tidak bisa gitu. Tapi itu namanya perjuangan gitu ya. Dan memang alhamdulillah kebiasaan saya untuk belajar dari HP itu sangat membantu. Waktu saya punya bayi itu sambil nyusuin saya sambil buka. Sambil baca-baca. Iya, jadi buat saya tidak ada yang namanya waktu terbuang gitu. Jadi kalau sambil nyusuin si kecil gitu ya, saya sambil baca. Saya ketik di Google itu judul apa yang harus saya pelajari saat itu gitu. Jadi saya buka, saya baca sambil saya baca cepat. Setidaknya ada yang masuk di otak saya kayak gitu. Kalau nanti si kecil sudah tidur baru saya bisa fokus sama apa yang harus saya kerjakan gitu. Tapi setidaknya di otak saya itu saya sudah punya modal gitu. Itu cara saya untuk mencuri waktu gitu, karena saya tahu tanggung jawab saya lebih dan tugas saya juga lebih, tetapi saya harus mengejar sesuatu yang sama dengan teman-teman yang lain yang waktunya mungkin lebih longgar daripada saya gitu. Maka saya harus perjuangannya juga lebih gitu. Luar biasa sekali ya. Nah, terus selama kuliah nih kegiatan apa saja yang pernah kakak lakukan? Kegiatan yang saya lakukan jadi dulu di semester berapa ya? Semester 6 kayaknya gitu ya. Sempat saya diminta untuk mewakili prodi mengikuti program kreativitas mahasiswa waktu itu. Jadi kita ikut program kreativitas mahasiswa, bisa dipilih waktu itu membuat penelitian atau pengabdian masyarakat atau film pendek atau apalah gitu, yang tujuannya memang itu nantinya akan dikirim untuk bersaing dengan universitas-universitas seluruh Indonesia. Waktu itu saya memilih untuk pengabdian masyarakat karena waktu itu baru selesai gempa ya, jadi masih butuh banyak sekali healing, recovery gitu ya di masyarakat. Saya dan teman-teman waktu itu memilih pengabdian masyarakat. Kita membuat yang namanya rumah pintar. Jadi rumah pintar itu sebuah kelompok bermain, kelompok belajar untuk anak-anak. Kita berharap dengan rumah pintar itu kita membantu mereka lah untuk recovery mentalnya, kemudian healing atau penyembuhan traumanya dari gempa itu kayak gitu. Iya. Nah, ini kita sudah lulus berapa tahun nih kira-kira? Sudah Setahun lebih. Setahun Ya. lebih ya. Nah, apa kegiatan kakak setelah kuliah ini? Ya, kegiatan saya untuk saat ini saya membimbing dan mendampingi ibu-ibu komunitas gitu ya. Ada sebuah kelompok ibu-ibu lah gitu yang saya dampingi, saya bantu untuk belajar Al-Qur'an dan juga fikih wanita gitu. Jadi gini,
KPI ini kan backgroundnya adalah dunia dakwah gitu ya. Jadi kita menyeru, kita mendampingi umat untuk belajar ilmu agama dengan berbagai cara gitu ya. Ada dengan cara penyiaran bisa, dengan menulis buku mungkin bisa, dengan kita berdakwah secara langsung bisa gitu. Saya sebagai ibu-ibu yang mungkin punya keterbatasan lah gitu. Saya tidak bisa bebas ke sana kemari gitu. Saya juga tidak bisa punya waktu luang yang banyak gitu. Ada kelompok ibu-ibu yang mereka meminta untuk didampingi belajar dari awal, dari nol gitu ya, belajar Al-Quran, kemudian juga belajar memperbaiki ibadah sehari-hari saja gitu. Jadi kami belajar bagaimana cara berwudu, kami belajar bagaimana cara sholat yang baik dari awal. Kita juga belajar Al-Quran itu dari Iqra, dari huruf-hurufnya, kemudian cara bacanya seperti apa. Sebatas mana yang bisa saya lakukan, itulah yang saya lakukan gitu, saya kerjakan. Yang penting itu tadi, saya kembali pada moto awal saya, yaitu saya harus bermanfaat sebaik-baiknya untuk umat gitu. Selain itu, saya waktu itu pernah sekali dapat kesempatan diajak untuk kolaborasi membuat sebuah antologi lah gitu, kayak kumpulan tulisan gitu, dan dicetak dalam bentuk buku. Alhamdulillah sudah punya hasil sebuah buku, meskipun ya cuman sedikit lah gitu, sedikit tulisan lah gitu. Sudah terbit ya Kak? Alhamdulillah sudah terbit. Kapan diterbitkan? Tahun lalu kayaknya, saya lupa tahunnya. Coba mungkin Kak Fatim bisa memperlihatkan buku untuk teman-teman nih, karena Kak Fatim ini sudah menulis sebuah buku. Nah, nanti dia akan memperkenalkan, menjelaskan sendiri nih tentang bukunya ya, karena yang lebih tahu itu Kak Fatim. Coba Kak Fatim silahkan diperlihatkan dulu ke teman-teman. Ya, jadi ini alhamdulillah ini buku karya saya dan teman-teman gitu ya. Jadi ada beberapa penulis lain yang kami berkolaborasi gitu ya. Kami menulis dengan tema catatan hati istri gitu ya, mama sekali. Jadi di sini kami menuangkan sebuah judul, masing-masing orang membuat satu judul gitu ya, dengan tema yang sama, kemudian dibukukan memang gitu. Waktu itu judul saya apa ya judul saya? Sampai lupa nih. Ya, jadi saya menulis tentang kegalauan seorang ibu ketika dia harus memilih apakah melanjutkan kuliah ataukah mengikuti permintaan keluarga untuk pindah. Jadi waktu itu sempat ada wacana untuk pindah ya gitu, dan sebelum saya selesai gitu. Ini adalah salah satu hal yang istilahnya menjadi kendala terbesar waktu kuliah. Jadi jangan dikira saya itu kuliahnya lempeng-lempeng aja gitu ya, santai-santai aja, maksudnya mulus gitu sampai akhir, tidak gitu. Bahkan di detik-detik akhir menjelang saya skripsi selesai, saya ada keinginan untuk berhenti gitu. Karena saya harus, waktu itu ada wacana pindah karena orang tua sudah tua dan sedang sakit gitu, jadi kami diminta untuk pindah waktu itu dan harus meninggalkan semuanya secepatnya gitu. Jadi tidak tahu lagi gimana ini urusan kuliah dan sebagainya, sudah sulit gitu. Ya, pilihan yang sangat sulit gitu. Jadi kemudian dosen pembimbing waktu itu memberikan saya nasihat, ayolah diperjuangkan bagaimana ini bisa sampai selesai gitu. Jangan sampai berhenti di tengah jalan dan hilang semua perjuangannya gitu. Kan sayang sudah sejauh ini dan sudah sedemikian rupa perjuangannya gitu. Akhirnya dengan berbagai cara gitu ya, dengan banyak diskusi dan pembicaraan, alhamdulillah kemudian saya bisa berjuang sampai selesai. Nah, kegalauan itu gitu ya. Kegalauan itu kemudian saya tuangkan dalam buku ini gitu ya. Alhamdulillah, jadi maksudnya tidak sia-sia gitu. Semua kegalauan itu tertuang dalam buku ini, dicetak dan menjadi buku buku yang sangat menginspirasi ya. Ini menjadi buku yang sangat bersejarah gitu ya. Karena ini mendampingi saya mendampingi proses belajar saya di detik-detik terakhir gitu. Luar biasa sekali. Nah,
Dari yang kakak lihat sekarang nih ya, sudah berapa lama nih nggak main-main ke KPI? Udah 1 tahun lebih ya kayaknya. Nah, dari yang kakak lihat nih, apa sih perubahan dari KPI yang dulu dengan yang sekarang? Iya, jadi kayaknya banyak sekali ya yang berubah ya. Jadi kalau saya ingat, kalau kita dulu angkatan-angkatan pertama itu kan eh, kita harus kuliahnya double ya, Mahat dengan Di KPI. Jadi mahasiswa KPI itu wajib otomatis juga mahasiswa Mahat gitu ya. Perjuangannya juga pastinya lebih gitu dibandingkan dengan adik-adik yang sekarang gitu. Ketika yang sekarang tuh kan bisa lebih fokus ya dengan KPI-nya gitu. Jadi seharusnya mereka itu bisa lebih fokus dan hasilnya juga harusnya lebih bagus daripada ya, kita waktu dulu gitu. Selain itu juga waktu kita dulu karena kita dari Mahat ada tugas magang dakwah gitu ya. Jadi kita diwajibkan untuk magang dakwah 1 tahun di tempat-tempat yang sudah ditentukan gitu ya. Itu memang berat, tetapi itu menguji mental kita sebagai mahasiswa gitu ya. Bagaimana nanti ketika benar-benar sudah lulus kita berbau dengan masyarakat, bagaimana kemudian kita bisa membawa diri kita. Dan alhamdulillah salah satu bentuk dari magang dakwah waktu itu adalah sampai hari ini saya masih dipercaya gitu, kelanjutan dari magang dakwah waktu itu ibu-ibu tuh masih terus meminta saya untuk berlanjut gitu. Jadi itu yang berbeda ya Iya. KPI dulu dengan yang sekarang gitu kayaknya. Nah, terus harapan kakak ke depannya nih untuk KPI apa? Ya, harapan saya pastinya KPI Umat ini jauh lebih berkembang, lebih maju gitu ya dari sisi kualitasnya, dari sisi mutunya gitu. Kualitas KPI ini salah satunya pasti kan ditunjang dari mahasiswa gitu ya. Bagaimana adik-adik mahasiswa ini harapan saya usianya jauh lebih muda daripada saya gitu ya, dan insya Allah beban tanggung jawabnya tidak sebanyak saya lah waktu itu gitu ya, belum berkeluarga gitu ya, dan kuliahnya juga fokus di KPI saja kan gitu. Harapan saya sih pastinya adik-adik itu lebih bagus lah kualitasnya, mutunya gitu ya. Kalau saya dulu bisa dapat 3,80 gitu ya, saya berharap suatu saat nanti anak-anak KPI Umat ini ada yang bisa sampai 3,99 lah misalnya. Jadi yang Amin. terbaik di universitas gitu. Saya berharap adik-adik ini bisa memberikan manfaat yang besar, tidak hanya untuk universitas, tapi juga tentunya untuk umat dan untuk masyarakat. Amin. Gitu. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan Kak nih untuk teman-teman yang lagi nonton. Iya, pesan saya untuk teman-teman semuanya yang sedang belajar di luar sana gitu ya. Bersemangatlah untuk terus menuntut ilmu gitu ya. Tidak ada halangan yang berarti, tidak ada yang apa ya istilahnya tuh, jangan sampai halangan itu menjadikan kita berhenti untuk menuntut ilmu gitu. Tidak hanya di bangku kuliah, tetapi menuntut ilmu itu kan bisa dalam bentuk macam-macam, bisa dalam suasana yang macam-macam lah gitu ya. Jadi, tapi teruslah menuntut ilmu gitu. Jangan sampai kemudian status itu menghambat kita untuk menuntut ilmu. Jangan sampai saya sudah menikah, saya sudah berkeluarga gitu. Jangan sampai seperti itu gitu. Tetaplah menuntut ilmu, tetaplah mengisi diri kita dengan ilmu, karena ilmu itulah yang menjadi cerminan kualitas diri kita. Seperti itu. Iya. Terima kasih Kak untuk waktunya sudah menyempatkan diri untuk hadir di Kaum Podcast. Sama-sama. Terima kasih atas ilmu dan motivasinya ya, sangat banyak sekali. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah nonton. Nah, dari obrolan kita tadi nih ada sebuah pesan dari Kak Fatim ya. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Nah, jadi meskipun sudah menikah itu bukan lagi halangan untuk menuntut ilmu. Nah, banyak sekali motivasi yang kita ambil dari Kak Fatim ya. Jadi, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.